samping kita udah ada Dokter Irfan Irsan Hasan, spesialis gizi, spesialis penyakit dalam. Aduh, aku inget yang lain yang namanya Hasan nih sebenarnya. Iya, bisa aja. Aduh, nah Dok, ternyata ini yang namanya apa? Kalau minum air putih nih Dok, itu apa namanya bisa mempengaruhi fungsi ginjal ya dan apa untuk kesehatan ginjal ya Dok? Betul, betul sekali. Air sangat penting untuk kesehatan ginjal. Nah, itu Kak Indra buka puasanya kira-kira konsumsi air putihnya cukup nggak 8 gelas sehari? Waduh, 18 gelas. 8 gelas sehari. Aku soalnya kalau misalnya buka puasa langsung yang itu tadi yang manis-manis, pokoknya cendol, dawet, itu yang kayak gitu-gitu. Terus es teler gitu. Seger banget soalnya kayak gitu-gitu. Wah, berarti kurang dong minum air putihnya. Kurang banget sih. Dok, kurang konsumsi air putih saat sahur dan berbuka dapat menyebabkan sembelit, Dok. Ya, Itu fakta atau mitos, Dok? itu fakta. Hah? Jadi kurang minum air putih, pertanyaan kan dapat menimbulkan sembelit. Fakta. Fakta ya, Dok? Saya jelasin ya. Boleh, Dok. Jadi buang air besar kita, feses kita, kalau dia turun dari lambung ke bawah, itu awalnya cair bentuknya. Ya. Semakin ke bawah, airnya itu makin diserap. Oh. Nah, lama-lama dia jadi padat, itulah keluar kotoran kita. Kalau kita kurang minum, ya, badan itu kasih sinyal bahwa kita butuh cairan nih. Ya. Kalau gitu tolong disedot yang banyak dari feses itu. Akhirnya fesesnya jadi keras. Oh. Nah, jadilah sembelit. Sembelit jadi kayak susah. Ya, itunya ya, jadi Dok, kalau kurang cairan, fesesnya jadi keras, akhirnya jadi sembelit, susah BAB. Nah tuh Kak Indra Ya. harus banyak-banyak minum air putih ya. Iya, Nah siap, Dok, siap. ada beberapa masyarakat berpendapat bahwa bau mulut disebabkan kurang konsumsi air putih saat sahur dan berbuka puasa. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Nah, saya jelasin lagi. Kenapa sih orang bisa bau mulut? Bau mulut itu sebetulnya alamiah. Karena di dalam rongga mulut kita itu ada kuman. Ya. Nah, kuman itu mencerna asam amino kemudian menghasilkan senyawa sulfur. Sulfur itulah yang bau. Ya, contohnya coba naik ke gunung Gunungnya yang ada ada sulfur sulfur. ya. Nah, Baunya nggak itu enak contoh, banget. itu Ya. contohnya. Nah, hal yang mempengaruhi itu adalah bakteri. Bakteri di rongga mulut. Kalau ada air ludah, komposisi bakteri itu jadi lebih encer, lebih sedikit. Sehingga produksi sulfurnya berkurang. Nah, terbukti dari penelitian, kalau cairan kurang, kalau minum kurang, ludah kita, saliva kita itu jadi berkurang. Benar Nah, sekali. bakteri itu jadi tinggi. Nah, bakteri yang tinggi akan membuat produksi sulfurnya menjadi lebih banyak. Iya, jadi Gitu. Bakteri itu memproduksi asam ya Dok ya Asam kalau yang misalnya. membuat bau. Iya, benar sekali. Dokter gigi, Dok. Hijau. Nah, Dok, nih kalau kurang asupan air saat berpuasa dapat menyebabkan penurunan kinerja otot sehingga tubuh menjadi lemas gitu, Dok. Itu fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta. Oh, pantesan kalau kita suka lemes-lemes gitu, Dok, bener ya, Dok ya? Tapi Kak Indra kurang air putih semangat Iya, aja iya. sampai dokternya kaget tadi. Jadi gimana tuh, Ya. Dok? Gimana Dok? Jadi air ini mengisi tubuh kita. 60% isi tubuh kita ini sebetulnya cairan. Beberapa organ itu sangat tinggi kadar cairannya. Otak, ginjal tadi, otot juga tinggi airnya. Sehingga kalau cairan itu kurang, kinerjanya kontraksinya menjadi terganggu. Satu. Yang kedua, kalau cairan kurang, itu ada peralihan ion namanya kalium. Nah, kalium kalau turun itu bikin lemes, bisa sampai lumpuh. Kalau kalium rendah sekali. Tapi yang jelas adalah jawabannya, kalau cairan kurang, memang otot menjadi terganggu. Baik. Oke, nah Kak Indra sering pusing nggak sih Kak? Iya. Sering ya? Sering. Nah Dok, ada beberapa masyarakat beranggapan, katanya kalau sering pusing atau sakit kepala itu dikarenakan kurang asupan air putih di saat buka dan sahur. Nah itu fakta atau mitos Dok? Mitos. Oh, Mitos. Nah, saya harus jelasin dulu, karena pertanyaannya, apakah sering pusing pada saat puasa atau pada saat buka puasa, itu karena kurang cairan pada saat sahur. Pusing banyak penyebabnya. Iya. Memang ini abu-abu. Cairan bisa mengganggu kerja otak kita. Iya. Tetapi kadang-kadang gangguan itu karena dia memang ada migrain,
ada tension karena tegang. Nah, karena pertanyaannya sering pusing. Jadi kalau sering pusing dia memang udah sering pusing nih. Jangan-jangan dia punya migrain. Tapi kurang cairan bisa mengganggu kinerja otak. Mulai dari sakit kepala, migrain sendiri bisa juga karena kurang cairan, sampai gangguan mood. Jadi ada penelitian, ini benar-benar penelitian ya. Mereka melihat orang yang kurang cairan sama orang yang cukup cairan, lalu yang tadinya banyak minum disuruh kurangin minum, kemudian yang kurang minum disuruh banyak minum. Hasilnya adalah kalau cairan itu kurang, mood itu terganggu. Orang jadi gampang bete. Jadi kalau cairan kurang, emosi terganggu. Lemas. Jadi ada iklan yang error gitu, pernah lah kita lihat iklannya, saya nggak sebut ya. Dia lihat ini salah, itu salah, itu memang betul karena cairan kurang. Hasil penelitian ya dok ya. Butuh minum gitu kan. Kitanya agak sedikit error gitu ya, jadinya disuruh minum kan berarti. Makanya Indra teriak-teriak dari tadi, jangan-jangan butuh minum. Iya tuh, benar nih dok. Nah ini dok, ya, dok. Ini yang biasa sekarang suka aku rasain juga sih dok, ini kalau suka anyang-anyangan gitu dok, itu disebabkan karena kurang konsumsi air putih gitu pada saat berpuasa, itu fakta atau mitos dok? Ya saya jelasin dulu. Pertanyaannya fakta atau mitos, jawabannya fakta. Oke. Nah, saya jelasin dulu anyang-anyangan itu apa, karena mungkin banyak yang nggak ngerti. Termasuk saya tadi nanya dulu ya. Nah, anyang-anyangan itu rasa panas, rasa perih yang terjadi pada saat pipis. Jadi waktu nggak pipis nggak berasa, tapi waktu pipis berasa. Nah, saya jawab fakta karena kalau kita puasa, cairan urin itu cenderung osmolaritasnya naik, artinya lebih kental. Sehingga kalau ada kristal-kristal itu akan mengganggu. Tapi yang jelas anyang-anyangan itu biasanya penyebabnya adalah karena infeksi. Sehingga dikatakan pada orang yang berpuasa dan kurang cairan, ada kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami infeksi di saluran kemihnya, di saluran kencingnya. Kenapa begitu? Salah satunya yang paling gampang adalah pembilasannya berkurang. Jadi di uretra kita, di ujung saluran kencing kita itu memang ada kuman. Dan itu dibilas secara berkala. Nah, kalau tidak dibilas, kumannya bisa naik. Naik, kemudian infeksi di kandung kencing. Gitu. Jangan sampai ya seperti itu ya. Nah, tadi kan harus konsumsi air minum banyak. Iya, harus konsumsi air, khususnya orang yang berisiko tinggi. Siapa yang risiko tinggi? Dikatakan diabetes, ibu hamil. Itu berisiko untuk mengalami infeksi kalau dia kurang minum pada saat puasa. Baik dok. Nah dok, ini kan bulan puasa nih dok, otomatis kita dari pagi sampai maghrib, ya kan dari subuh sampai maghrib itu tidak mengkonsumsi air putih. Nah gimana tipsnya supaya terutama di bulan puasa ini masyarakat tetap dapat mengkonsumsi air putih dengan cukup dan terhindar dari resiko yang kita bahas dari tadi nih dok? Iya, singkatnya kebutuhan air itu berbeda-beda. Orang gede kebutuhan airnya lebih besar daripada kecil. Biasanya berat badan kali 30 sekian lah mililiter kebutuhan airnya. Satu itu. Kemudian yang kedua yang harus dilihat dia berada di mana. Kalau kita di tempat AC begini akan lebih rendah daripada yang kerja di jalanan. Karena penguapannya akan tinggi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu saya selalu menganjurkan minumlah dengan sadar. Minumlah dengan sadar. Maksudnya minum dengan sadar adalah jangan waktu buka puasa makan, minum. Udah selesai pergi. Habis itu nggak minum-minum lagi, sahur, makan, baru minum. Minum dengan sadar itu adalah nggak haus, tetap minum. Nggak makan, tetap minum. Mencukupi kebutuhan tadi. Terutama pada kelompok yang tadi berisiko infeksi dan sebagainya, orang tua dan sebagainya. Dan terakhir adalah hindari makanan yang membuat pipis lebih banyak. Asin, kopi, teh. Jangan diminum kopi, teh pada sahur. Karena resiko pipisnya jadi lebih banyak. Oh gitu, air putih aja tuh ya dok? Air putih aja, pas buka puasa, silakan. Silakan boleh. Siap dok, terima kasih banyak dok. Pencerahannya luar biasa sekali.